Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar di official, selamat bergabung kembali di channel aku. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita lagi. Cerita kali ini tentang pelanggan yang ternyata adalah arwah gentayangan. Seperti apa keseruan dan kelanjutan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Hujan deras mengguyur Jakarta Timur. Air bah membanjiri jalanan sempit di kompleks permukiman Pademangan Barat. Suparno, seorang pedagang bakso keliling berusia 40 tahunan, menghela napas berat. Malam ini, animo pembeli terasa sangat rendah. Gerobak baksonya yang biasanya ramai diserbu pelanggan terasa sepi menyepikan. Ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki sedikit malam ini, gumam Suparno sambil terus mengayuh sepeda dan memukul-mukul kentongan osang. Suara kentongan itu beradu dengan deru hujan, menciptakan melodi yang sendu dan pilu. Suparno sudah berkeliling selama hampir 3 jam, tapi baru terjual 10 mangkok bakso, jauh dari cukup untuk menutupi biaya bahan baku dan ongkos transportasi. Ia teringat akan istrinya, Minah, dan kedua anaknya yang masih sekolah. Ia harus pulang membawa uang agar mereka bisa makan esok hari. Di tengah kesunyian dan kegelapan malam, Suparno melihat cahaya lampu dari sebuah rumah di ujung jalan. Rumah itu tampak tua dan sedikit menyeramkan. Catnya mengelupas dan beberapa jendela tampak gelap dan kosong. Tapi Suparno tak punya pilihan lain. Ia harus mencoba peruntungannya di sana. Assalamualaikum, sapa Suparno seraya mendorong gerobaknya mendekati pagar rumah. Tak ada jawaban. Assalamualaikum, permisi, ada yang mau beli bakso? Tanyanya lagi, kali ini dengan suara lebih keras. Beberapa saat kemudian pintu pagar terbuka. Seorang wanita muda berpakaian gaun putih panjang muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat dan matanya tampak sayu. Iya ada, saya mau beli bakso 1 mangkok, jawab wanita itu dengan suara lirih. Suparno tersenyum lega. Baik bu, sebentar ya, saya siapkan. Ia segera membungkus 1 porsi bakso lengkap dengan bumbu dan kerupuk. Sambil menunggu bakso matang, Suparno memperhatikan wanita muda itu. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Selain wajahnya yang pucat dan matanya yang sayu, wanita itu juga tampak sangat kurus. Kulitnya menempel pada tulang dan tangannya tampak gemetar. Namanya siapa bu? Tanya Suparno mencoba mencairkan suasana. Wanita itu terdiam sejenak. Rini, jawabnya akhirnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Rini, cantik namanya. Rumahnya di sini? Tanya Suparno lagi. Iya, jawab Rini singkat. Suparno merasa sedikit tidak nyaman. Wanita itu tampak menghindari percakapan, tapi ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin menjual baksonya dan segera pulang. Setelah bakso matang, Suparno menyerahkannya kepada Rini. Ini baksonya bu, silahkan dinikmati. Rini menerima mangkok bakso itu dengan tangan gemetar. Ia memberikan uang kepada Suparno tanpa menatap matanya. Suparno menghitung uang itu dan memberikan kembalian. Terima kasih ya mas, ucap Rini sebelum berbalik dan masuk ke dalam rumah. Suparno menghela napas lega. Ia segera mendorong gerobaknya menjauh dari rumah itu. Ada firasat buruk yang menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita bernama Rini itu. Firasat buruk Suparno ternyata benar. Keesokan harinya, ia mendengar kabar yang mengejutkan dari tetangga rumah Rini. Wanita itu sudah meninggal dunia sejak 10 tahun yang lalu. Suparno terkejut bukan kepalang.
Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia yakin bahwa ia telah berinteraksi dengan seorang hantu. "Ya Allah, ampunilah hamba," bisik Suparno sambil memegangi dadanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia teringat kembali wajah pucat dan mata sayu Rini. Ia teringat kembali suaranya yang lirih dan gemetar. Semua itu kini terasa begitu mengerikan. Ia memutuskan untuk tidak lagi berkeliling di sekitar rumah Rini. Ia takut bertemu dengan hantu wanita itu lagi. Namun, kejadian itu terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat gaun putih, ia selalu teringat pada Rini. Setiap kali ia mendengar suara lirih, ia selalu merasa merinding. Ia tidak pernah tahu mengapa Rini, meskipun sudah meninggal, masih bisa membeli baksonya. Ia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Yang ia tahu, ia telah berinteraksi dengan dunia lain, dan pengalaman itu telah mengubah hidupnya selamanya. Kabar kematian Rini, atau lebih tepatnya konfirmasi kematian Rini yang sudah lama menjadi bisikan di kalangan warga Pademangan Barat, membawa Suparno pada pusaran cerita yang lebih mengerikan. Ia mulai mendengar kisah-kisah tentang Rini dari mulut ke mulut, dari obrolan di warung kopi hingga bisikan di musola. Rini ternyata bukanlah wanita biasa. Ia adalah legenda urban yang telah menghantui kompleks permukiman itu selama bertahun-tahun. Konon, ia adalah seorang gadis yatim piatu yang meninggal dunia karena kecelakaan tragis di jalan raya dekat rumahnya. Lebih dari 10 tahun lalu, sejak kematiannya, arwah Rini dipercaya gentayangan mencari seseorang untuk menemani kesepiannya. "Dia sering muncul di malam hari, Mas Suparno," kata Pak Ujang, seorang tukang ojek yang sudah puluhan tahun mangkal di Pademangan Barat. Suatu sore, biasanya pakaian gaun putih itu seperti yang Mas lihat. Dia mencari orang yang lewat sendirian, lalu memesan makanan. Kalau orang itu tidak sadar, dia bisa menghilang begitu saja tanpa membayar. Suparno terkejut mendengar cerita Pak Ujang. Ia teringat kembali bagaimana Rini memberikan uang kepadanya dengan tangan gemetar, tanpa menatap matanya. Apakah Rini memang tidak berniat membayar? Apakah ia hanya ingin sesuatu yang lain? "Konon katanya Mas," lanjut Pak Ujang dengan nada berbisik, "barang siapa yang melayani Rini dengan senyum dan kebaikan akan mendapatkan keberuntungan. Tapi barang siapa yang menolaknya atau bersikap kasar akan ditimpa musibah." Suparno merinding mendengar cerita itu. Ia teringat bagaimana ia sempat merasa tidak nyaman dengan Rini, dan bagaimana ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Apakah ia telah melakukan kesalahan? Apakah itulah sebabnya ia selalu dihantui perasaan buruk sejak bertemu dengan Rini? Kabar tentang Rini yang menghantui Pademangan Barat semakin menyebar luas. Banyak warga yang menjadi takut untuk keluar rumah di malam hari, terutama jika sendirian. Beberapa warga bahkan melaporkan melihat sosok Rini berdiri di pinggir jalan, menatap mereka dengan tatapan kosong. Namun, ada juga beberapa warga yang sengaja mencari Rini. Mereka berharap bisa mendapatkan keberuntungan dengan melayani Rini dengan baik. Mereka menyiapkan makanan dan minuman untuk Rini, lalu memberikan senyuman dan kebaikan kepadanya. Tetapi tidak semua orang mendapatkan keberuntungan. Beberapa warga yang mencoba mendekati Rini justru mengalami kejadian aneh. Mereka sakit keras, mengalami kecelakaan, atau bahkan kehilangan orang yang mereka cintai. Suparno semakin bingung. Ia tidak tahu apakah harus percaya pada cerita-cerita tentang Rini atau tidak. Ia hanya tahu bahwa ia telah berinteraksi dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rini. Ia bertanya kepada kiai di musola setempat, kepada tetangga-tetangga yang sudah lama tinggal di Pademangan Barat, dan kepada siapa saja yang mungkin tahu tentang legenda Rini.
Dari penjelasannya, Suparno menyusun sebuah gambaran yang mengerikan. Rini bukanlah sekedar hantu gentayangan, ia adalah entitas yang memiliki kekuatan gaib. Ia bisa memanipulasi pikiran dan perasaan orang lain. Ia bahkan menciptakan ilusi dan mimpi buruk. Dan ia bisa membawa kesialan bagi siapa saja yang menyinggungnya. Konon, Rini terikat pada sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah yang sama tempat Suparno berjualan bakso malam itu. Jiwanya terperangkap di sana, tidak bisa menemukan kedamaian. Rumah itu menyimpan banyak energi negatif. Mas Suparno, kata Kiai Hasan, seorang tokoh agama yang disegani di Pademangan Barat. Dulu, rumah itu adalah tempat praktek ilmu hitam. Banyak orang yang datang ke sana untuk mencari kekayaan dan kekuasaan melalui cara-cara yang haram. Rini menjadi korban dari praktek-praktek itu. Kiai Hasan menjelaskan bahwa Rini membutuhkan bantuan untuk membebaskan diri dari kutukan yang mengikatnya. Ia membutuhkan seseorang yang bisa melakukan ritual pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus di rumah itu. Tapi Mas Suparno, kata Kiai Hasan dengan nada hati-hati, ritual itu sangat berbahaya. Rumah itu dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang sangat kuat. Orang yang melakukan ritual itu harus memiliki iman yang kuat dan kesiapan mental yang tinggi. Suparno terdiam sejenak. Ia merasa takut dan ragu. Ia hanyalah seorang pedagang bakso keliling yang sederhana. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib dan ritual-ritual keagamaan. Tetapi ia merasa bertanggung jawab. Ia telah berinteraksi dengan Rini. Ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk membantu membebaskan jiwa Rini dari penderitaannya. Suparno memutuskan untuk menerima tantangan Kiai Hasan. Ia merasa terpanggil untuk membantu Rini meskipun ia tahu bahwa ia akan menghadapi bahaya besar. Ia mulai belajar tentang ritual-ritual pembacaan ayat suci Al-Quran dari Kiai Hasan, mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Minah, istrinya, awalnya menentang keras. Ia takut Suparno akan celaka. Namun, setelah Suparno menjelaskan alasannya dan menunjukkan keteguhan hatinya, Minah akhirnya mengalah. Ia hanya berpesan agar Suparno berhati-hati dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Malam itu, Suparno datang ke rumah tua Rini dengan ditemani oleh Kiai Hasan dan beberapa warga yang memiliki iman yang kuat. Hujan mengguyur wilayah itu, menambah kesan suram dan mencekam. Rumah tua itu tampak gelap dan sunyi seperti menunggu kedatangan mereka. Kiai Hasan memimpin doa pembuka, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala gangguan makhluk halus. Kemudian Suparno mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Suaranya bergema di dalam rumah tua itu, mengisi setiap sudut dengan cahaya spiritual. Namun, bukanlah hal mudah yang mereka hadapi. Tanpa diduga, rumah tua itu mulai bergetar. Angin bertiup kencang. Senter yang mereka bawa berkedip-kedip. Suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan-bisikan dan teriakan-teriakan. Makhluk-makhluk halus mulai menunjukkan kehadirannya. Siluet-siluet gelap menari-nari di sekeliling mereka. Benda-benda berat bergerak sendiri, seolah-olah ada yang mendorongnya. Suparno merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bulu kuduknya meremang. Ia terus membaca Al-Quran, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh rasa takutnya. Kiai Hasan dan warga lainnya juga ikut membaca doa-doa memperkuat energi spiritual mereka. Tiba-tiba, sosok Rini muncul di hadapan mereka. Ia tampak pucat dan putus asa. Matanya dipenuhi air mata. Ia meratap dan memohon agar mereka berhenti. "Jangan lakukan ini. Pergi dari sini, kalian akan menyesal," teriak Rini dengan suara yang memilukan. Suparno tidak gentar. Ia tahu bahwa Rini sedang berusaha untuk menghentikan mereka. Ia tahu bahwa Rini sedang berusaha untuk melindungi rumah itu. Tetapi, ia juga tahu bahwa Rini membutuhkan bantuan.
"Rini, kami datang untuk membantumu," kata Suparno dengan suara tenang. "Kami ingin membebaskanmu dari penderitaanmu." Rini terdiam sejenak. Ia menatap Suparno dengan tatapan bingung. Kemudian ia mulai menangis terseduh-seduh. "Aku sudah terlalu lama terperangkap di sini," kata Rini dengan suara lirih. "Aku sudah lelah. Aku ingin pergi." Suparno melanjutkan pembacaan Al-Quran. Ia membaca ayat-ayat tentang pembebasan dan harapan. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ini diberikan kedamaian. Perlahan-lahan, energi negatif di dalam rumah tua itu mulai berkurang. Suara-suara aneh mulai menghilang. Makhluk-makhluk halus mulai menghilang. Rumah tua itu tidak lagi bergetar. Sosok Rini mulai memudar. Ia tersenyum kepada Suparno mengucapkan terima kasih. "Terima kasih Mas Suparno," kata Rini. "Terima kasih atas kebaikanmu." Kemudian Rini menghilang sepenuhnya. Hening sejenak menyelimuti rumah tua itu. Suparno dan warga lainnya terdiam, terpaku pada tempat mereka berdiri. Mereka merasa lega dan bahagia. Mereka telah berhasil membebaskan jiwa Rini. Kiai Hasan memimpin doa penutup, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rini mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Setelah selesai berdoa, Suparno dan warga lainnya keluar dari rumah tua itu. Hujan sudah berhenti, langit mulai cerah, udara terasa segar dan bersih. Suparno merasa damai dan tenang. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Ia telah membantu seorang jiwa yang tersesat untuk menemukan kedamaian. Sejak saat itu, rumah tua Rini tidak lagi dihantui. Warga Pademangan Barat tidak lagi takut untuk melewati jalan itu di malam hari. Legenda Rini tetap hidup, tetapi bukan lagi sebagai cerita yang menakutkan, melainkan sebagai kisah tentang kebaikan dan harapan. Suparno kembali berjualan bakso seperti biasa. Ia tidak lagi takut untuk melewati rumah tua Rini. Ia bahkan seringkali tersenyum ketika mengingat kejadian malam itu. Suatu malam ketika Suparno sedang berjualan di dekat rumah tua Rini, ia melihat seorang wanita muda berdiri di pinggir jalan. Wanita itu berpakaian gaun putih panjang. Ia tersenyum kepada Suparno lalu menghilang. Suparno yakin bahwa wanita itu adalah Rini. Ia merasa bahwa Rini ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Suparno tersenyum balik. Ia tahu bahwa Rini telah menemukan kedamaiannya, dan ia merasa bahagia karena telah menjadi bagian dari kisah itu. Ya, itu tadi adalah cerita dari Mas Suparno yang memiliki pengalaman pelanggannya seorang arwah gentayangan yang bernama Rini. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita aku kali ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya juga ya. Tunggu kelanjutan cerita aku di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah stay sampai akhir cerita. Assalamualaikum, see you guys.